Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan teknologi, dengan sains dan teknologi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa istawa ila samai wahia dukhan. Sadaqallahul azim. Surat Fussilat ayat 11. Artinya Allah menuju kepada penciptaan. Itu hari jatuh patron naik apa? Itu jatuh. Allah menuju kepada penciptaan langit, dan langit pada waktu itu merupakan asap. Summastawa ila samai wahia dukhan. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit, dan langit merupakan asap. Jadi kata-kata istawa di sini artinya menyempurnakan. Summastawa ila samai. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit, wahia dukhan, dan asalnya langit itu dari asap. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ini kata istawa sering kadang-kadang diperbincangkan orang, apa artinya istawa. Jadi istawa itu ada 15 artinya. Yang pertama menyempurnakan, summastawa ila samai wahia dukhan. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit, dan langit waktu itu masih merupakan asap. Kemudian ayat yang lain dikatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah itu Ar-Rahman itu berkuasa di atas aras atau bersemayam. Bersemayam itu artinya berkuasa. Berkuasa di atas aras. Nah, kenapa disebut berkuasa di atas aras? Padahal di bumi dia berkuasa juga. Pada rembulan terhadap bulan berkuasa juga. Kenapa disebut aras? Karena araslah makhluk Allah yang sangat kompleks. Kompleks itu bagaimana? Karena di bawah aras itu ada surga. Air surga itu adalah mengalir dari aras. Nah, jadi aras ini adalah tempat pengendalian seluruh alam semesta. Pengendalian surga, pengendalian neraka, pengendalian bumi, langit, bulan, bintang, bahkan makhluk-makhluk halus sekalipun yang kecil-kecil, yang mulai dari atom sampai kepada galaksi, itu semuanya pengendaliannya di suatu tempat yang bernama aras. Makanya Allah disebut berulang-ulang sampai 7 kali menguasai aras, karena aras itu ibarat listrik, itu tombol yang paling besar untuk menghidup dan mengaktifkan semua makhluk hidup. Nah, itu di aras. Maka disebut Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah itu mengaktifkan aras. Dialah menguasa, mengendalikan aras. Dari aras itu, di aras itu ada alat pengendalian oleh Allah terhadap alam semesta, termasuk pengendalian malaikat. Sehingga malaikat itu dalam satu hari tawaf di aras itu 50.000 malaikat. Dan waktu di sana itu, di aras itu disebutkan 50.000 tahun di dunia baru sama dengan satu hari di aras. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, aras itu sudah merupakan alam gaib yang tidak bisa diteropong oleh teropong elektronik Mount Palomar Amerika Serikat. Tidak bisa lagi diteropong saking jauhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, yang kaitan dengan sains, ya, gravitasi. Jadi gravitasi kalau di bumi ini yang terkuat adalah di kutub utara. Kalau di Arab ada suatu pergunungan dekat Madinah, bukit-bukit, kuat gravitasinya. Kemudian ada lagi di tempat lain yang anti gravitasi, masih di bumi juga.
dan gravitasi, daya tarik bumi yang terkuat itu adalah di kutub utara. Itu sebabnya kompas di seluruh dunia menghadap ke utara, karena di utara sana terdapat magnet besi berani yang sangat kuat. Nah, jadi kalau untuk di bumi adalah di kutub utara yang terkuat magnetnya. Nah, untuk alam semesta, bintang-bintang, bulan dan semuanya itu, nah, merupakan kutub magnetnya itu adalah di aras. Sehingga aras itulah pengendali alam semesta ini. Apalagi tata surya hanya kecil dibandingkan dengan aras. Mulai dari matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Semuanya itu alat tempat pengendaliannya adalah di aras. Maka aras diistimewakan, disebut dengan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mahasiswaku Persada Bunda, ini termasuk salah satu bahasan, kalau tidak salah, pertemuan ke-7 dengan mahasiswaku Persada Bunda, Bible, Quran, dan Sains Modern. Nah, buku spesial yang membahas tentang Islam dan sains ini adalah buku Maurice Bucaille. Untuk di Indonesia diterjemahkan oleh Profesor Dr. Rashidi, HM Rashidi. Nah, buku itu menjadi buku wajib bagi saya terhadap mahasiswa Persada Bunda. Ada 3 buku wajib itu saya sampaikan kepada mahasiswa. Pertama, buku Bible, Quran, dan Sains Modern karya Maurice Bucaille, terjemahan HM Rashidi, dan percetakan Bulan Bintang. Nah, sekarang boleh percetakan apa saja asalkan bukunya karangan Maurice Bucaille. Nah, yang kedua, buku saya wajibkan adalah buku saya sendiri. Judulnya Membongkar Mitos Keilmuan Barat pada Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Itu adalah tesis saya di S2 IAIN Suska Pekanbaru, Riau, tahun 2003. Jadi saya di wisuda tahun 2003 S2-nya. Nah, kemudian buku yang ketiga saya wajibkan kepada mahasiswa saya adalah buku karya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat ini mengumpulkan hasil dialognya dengan agama-agama non-muslim dan berdebat dengan 32 pemuka-pemuka agama terbesar di dunia. Ada rekamannya dan ada pula tercatat di dalam bukunya. Judul bukunya The Choice. Kalau judul panjangnya The Choice Between Islamic and Christianity. Artinya memilih yang mana, antara yang berorientasi kepada Islam atau yang berorientasi kepada Christianity, Kristen. Nah, dialog-dialog seperti ini oleh Ahmad Deedat dimulai dari Durban, Afrika Selatan, South Africa. Dia pertama kali berdebat dengan pendeta Daniel namanya. Setelah 13 orang pendeta yang dia telepon, nomor ke-13 baru bersedia untuk berdialog dengan Ahmad Deedat. Maka beliau menyebut dalam bukunya angka 13 adalah angka keberuntunganku. Kenapa? Karena telepon yang ke-13 baru ada jawaban dan bersedia berdialog. Maka berdialoglah Ahmad Deedat. Dalam dialog itu dia mendapatkan PD, percaya diri, atau self confident. Jadi self confidence-nya ini semakin bertambah ketika dia berdebat lagi dengan Jimmy Swaggart, asal dari Amerika. Kemudian dengan Senlo Sobert, pastor dari Swedia, Stanley Sobert,
Nah, banyak lagi pemuka-pemuka agama lainnya yang dia mendapatkan suatu inspirasi yang sangat menggebu-gebu. Dalam dialog itu banyak ilmu yang selama ini tersembunyikan, nah terbuka di sana dan mendapat sambutan dunia. Akhirnya setelah debat itu terjadi, ada beratus-ratus ribu orang mengirim surat. Ada surat langsung, ada surat elektronik kepada Ahmad Deedat yang telah membuka wawasan mereka, dan mereka menyatakan convert from long religions, atau agama-agama yang lamanya itu. Dan kemudian dia menyatakan convert to Islam. Akhirnya dia banyak masuk Islam setelah mendengarkan perdebatan itu memang dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, buku itulah intisarinya dipelajari. Nah, karena mahasiswa saya itu tidak seluruhnya Islam, sebagian ada Buddha atau Buddhis, sebagian lagi ada Christianity Katolik, dan sebagian lagi ada dari Protestan. Nah, tapi bagaimana sikapnya dalam menghadapi buku itu? Bagi saya, buku itu tetap diwajibkan untuk dibaca. Cuma mahasiswa saya berikan kesempatan untuk memberikan kritik terhadap buku Ahmad Deedat ini. Kemudian yang dikritik itu mana yang mereka tidak setuju. Para non-muslim pada umumnya, mahasiswa saya itu banyak yang tidak setuju dengan isi buku dari Ahmad Deedat. Jadi saya mengatakan, ambillah mana yang setuju, yang tidak setuju harus Anda bantah, dan hasil bantahannya itu ditulis dan diberikan kepada Bapak berupa makalah. Nanti akan Bapak periksa bagaimana kamu membantahnya, logis atau tidak bantahannya, itu mendapatkan nilai tersendiri dalam mata pelajaran agama untuk mahasiswa. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, kalau saya tertarik ini bahagian dari sainsnya itu, Bible, Quran, dan sains. Jadi bahagian dari sains itu bagi saya sangat menarik, dan itu buku yang tentang sains itu akhirnya dapat dibaca oleh banyak orang, dan saya videokan, saya masukkan ke internet, terutama YouTube, sehingga bacalah paling kurang dapat di Facebook saya yang Rakib.Jamari Facebook. Ada juga di Instagram, ada juga di blog Mr. Rakib Blog, dan banyak lagi yang berkaitan dengan internet, itu bisa dimanfaatkan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian serta mahasiswaku Persada Bunda, yang berkaitan dengan Islam dan sains. Nah, ini saya sangat tertarik ucapan dari Einstein, katanya science without religion is lame, religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Sebaliknya, agama tanpa sains adalah buta. Ini benar sekali. Umpamanya orang Islam yang mau sholat tapi tidak ada sains, tidak mengetahui tentang arah kiblat, akhirnya menjadi buta, menghadap kemana-mana saja. Atau ingin beribadah tapi tidak pandai caranya mengambil air dari dalam tanah, mengebor tanah. Nah, bagaimana mau berwudu kalau tidak bisa mengebor air tanah, sedangkan sungai misalnya jauh? Nah, karena itu perlu didukung oleh sains. Jadi antara akal dan nakal itu sejalan. Akal ya pikiran manusia, nakal itu ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak bisa hanya sekedar menghafal ayat, tidak diterapkan melalui sains. Sainslah alat untuk menerapkan ketentuan agama. Umpamanya ilmu faraid, pembagian harta waris. Bagaimana membagi harta waris kalau tidak tahu matematika?
Maka sains, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pembagian harta waris yang disebut dengan ilmu faraid di dalam Al-Quranul Karim. Surah An-Nisa mulai dari ayat 10, 11 sampai 12 itu bercerita tentang faraid, pembagian harta. Ada yang dapat 1/8, 1/6, 1/2, 1/4. Pembagian seper-sepernya itu dibagi lagi. Nah, ilmu itu ilmu faraid. Kalau tidak bisa matematika, memang tidak bisa. Nah, kalau begitu ilmu dengan agama tidak bisa dipisahkan. Arah kiblat kita tidak tahu kalau tidak mengerti ilmu geografi. Nah, masih banyak hal yang berkaitan dengan agama dan sains. Nah, karena itu Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dinyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya apa? Orang yang menguasai ilmu agama dan menguasai sains, beriman dan berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan diberi ilmu itu sampai beberapa derajat, dinaikkan, ditinggikan oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, baru-baru ini orang menemukan ada api di bawah lautan. Nah, orang terkejut, kok di bawah lautan ada api dan apinya hidup. Nah, setelah dipelajari ternyata ada gunung berapi di bawah laut yang laharnya keluar berapi sampai naik ke permukaan. Ada yang hanya di bawah saja, tidak sampai ke permukaan, tetapi air di sekelilingnya menjadi panas. Ada kepiting, ada ubur-ubur dan makhluk-makhluk lain di sekitar itu mati karena terjadinya keluar lahar di tengah lautan. Jadi di tengah samudera lautan itu juga ada gunung, ada bukit-bukit, ada gua, bahkan ada sungai. Nah, hal itu sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ada sungai di dalam lautan, pembatasan antara air asin lagi pahit dengan air yang tawar. Itu disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 19, ayat 33. Kemudian dalam surat 53 disebutkan lagi dalam ayat 25. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan sains. Nah, kalau berkaitan dengan ilmu falak itu disebutkan dalam surat Yasin ayat 39 dan 40. Sebetulnya mulai dari ayat 36. La syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Tak mungkinlah bertabrakan antara rembulan dan matahari. Itu garis edarnya ditetapkan oleh Allah dan sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi walaupun ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, tapi antara rembulan dengan matahari nggak pernah tabrakan. Kenapa? Karena rembulan lintasannya bersama dengan bumi, lintasan ketiga dalam mengelilingi matahari. Kenapa mustahil rembulan bertabrakan dengan matahari? Karena jarak dari rembulan ke matahari adalah 150 juta kilometer. Alangkah jauhnya. Kalau dihitung dengan cahaya 8 menit cahaya dari bumi dan rembulan ke matahari, 150 juta kilometer. Sedangkan rembulan saja dengan bumi begitu jauhnya. Padahal rembulan itu adalah anak buah bumi. Anak buah itu disebut dengan satelit. Satelit itu artinya pengiring. Rembulan itu pengiring bumi. Rembulan lebih kecil 1/6 dibandingkan dengan bumi, lebih besar bumi. Maka tertariklah oleh gravitasi bumi rembulan itu. Rembulan pun mempunyai daya tarik juga terhadap bumi, terutama air pasang surut dan pasang naik itu disebabkan oleh karena daya tarik bulan.
Nah, maka disebut dan dikatakan la syamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizul alim. Dalam ayat berikutnya dikatakan kullum fi falaki yasbahun. Semua benda-benda langit, itu rembulan, matahari, Merkurius, itu semuanya sudah beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan pernah tabrakan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada meteorit? Kenapa ada asteroid? Nah, asteroid itu dari aster, itu artinya bintang. Nah, asteroid itu adalah pecahan-pecahan bintang yang masuk kepada jalur planet. Itu yang jatuh ke bumi. Kecil-kecil saja. Dia ditarik oleh kutub utara. Sehingga asteroid yang besarnya umpamanya ada yang 3 kilometer besarnya, itu masuk ke kutub utara dalam es yang banyak. Sehingga dalam waktu singkat dia akan mendingin dan selamatlah manusia yang tinggal di daerah Khatulistiwa. Sedangkan di es kutub utara itu tidak ada manusia tinggal di sana. Beruang es pun hanya di pantai-pantainya saja. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kenapa ada asteroid? Asteroid ini adalah pecahan bintang yang tidak punya aturan dan dia masuk ke jalur-jalur planet atau satelit yang lain, benda langit yang lain. Nah, kemudian asteroid ada lagi meteor. Meteor ini pecahan planet. Jadi planet itu kan anak buah dari bintang ya. Jadi planet-planet ini ada juga yang keluar jalur satu-satu. Nah, menjadilah dia meteor. Meteor ini jalannya kencang, sebahagian terbakar ketika dia masuk ke atmosfer bumi, terbakar sehingga nampaklah nyala api. Ketika dia bergeseran dengan udara menuju ke kutub utara, ditarik oleh kutub utara, dia semakin mengecil. Dan ketika jatuh dia ke bumi sudah sangat kecil. Nah, sebagian ada jatuh tidak di Khatulistiwa, tidak di kutub utara, tapi di daerah Khatulistiwa ada yang mengena kepada atap rumah orang, di halaman orang, di pinggir jalan. Ada, tapi itu jarang sekali. Jarang terjadi 100 tahun satu kali, jarang. Tapi kalau dihitunglah seluruh dunia, seluruh dari bulatan bumi ini diserbu oleh meteor dan asteroid itu setiap hari ada. Cuma hari ini di Finlandia jatuh 5 buah sebesar bola kaki. Kemudian jatuh lagi di Rusia, jatuh agak 5. Kemudian jatuh di Australia 20, di daerah kutub selatan pula, daerah Antartika. Itu setiap hari ada serbuan meteor dan asteroid, tetapi tidak berbahaya kepada manusia yang ada di bumi ini. Karena jatuhnya paling banyak itu di kutub utara, sedikit di kutub selatan. Sedangkan di daerah Khatulistiwa ada satu-satu sangat kecil dan belum ada yang sampai menyebabkan orang meninggal. Cuma merusak bumbung rumah orang sedikit ada, terjadi di Rusia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, menarik ini tentang Al-Quran dan sains, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, pada awalnya saya mengkaji tentang pertentangan agama dan sains. Memang pernah terjadi itu pada diri seorang yang bernama Kopernikus dan Galileo Galilei. Kopernikus dan Galileo Galilei itu menyatakan bahwa yang terjadi adalah heliosentris. Matahari sebagai pusat jagat raya. Bukan jagat raya, tapi tata surya. Sedangkan dahulunya kredo atau keyakinan gereja, bumi sebagai pusat alam raya. Matahari mengelilingi bumi dan benda-benda lain, bintang-bintang mengelilingi bumi. Itu namanya geosentris. Geo artinya bumi, bumi sentris pusat. Bumi sebagai pusat alam raya.
Tapi setelah dipelajari dengan teropong yang dibuat sendiri oleh Galileo Galilei, barulah dia tahu sebetulnya matahari lah sebagai pusat alam raya. Di karangannya buku judulnya Dual System Universe. Ada dua sistem yang dikenal tentang alam jagat raya. Nah, dua sistem itu ternyata dibuat di dalam dialog itu yang mengatakan bumi ini sebagai pusat alam raya. Kelihatan alasannya sangat bodoh sekali, ditertawakan oleh semua orang membacanya. Dan orang yang mengatakan matahari sebagai pusat alam raya kelihatan cerdas sekali, dan hitungan-hitung ilmiahnya sangat meyakinkan. Setelah dibaca oleh orang gereja pada waktu itu, dia merasa terhina, direndahkan alasan gereja itu oleh Galileo Galilei. Akhirnya Galileo Galilei itu dihukum. Sebelumnya Copernicus dihukumnya dengan hukuman mati, diikat di tiang bendera, disiram dengan minyak panas sebangsa aspal, matilah Copernicus. Sebelumnya ada ilmuwan lagi, ditambah lagi dengan Galileo Galilei, sempat dia disidang. Ketika dia disidang di mahkamah gereja, dia angkat kaki kanannya tinggi-tinggi, dia hempaskan kakinya di lantai pengadilan gereja. Dia katakan, bumi ini sekarang yang sedang mengelilingi matahari. Akhirnya kata mahkamah gereja, tiada maaf bagimu. Engkau kalau tidak mau memang mengubah pendapatmu itu, engkau harus dihukum. Dan dihukumlah pula Galileo Galilei. Sebelum dia mati, dia menulis buku untuk murid-muridnya tentang ilmu falak, geografi, dan berkaitan dengan alam semesta ini. Dan buku itulah yang berkembang sampai hari ini. Dalam bukunya itu dinyatakan bahwa bumi ini bulat, bumi ini tidak datar. Al-Quran pun mengatakan bumi ini bulat, bumi ini tidak datar. Kalau disebut hamparan, ya di tempat kita berjalan itu adalah namanya hamparan. Tapi secara global dia adalah bulat. Dalam Al-Quran disebut seperti telur onta, dia bulat. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, Islam dan sains ini sangat menarik sekali, yang berkaitan dengan Galileo Galilei, Copernicus, dan banyak lagi. Rupanya Galileo dan Galilei dan Copernicus ini terilhami oleh Abu Musa Al-Hawarizmi, Abu Raihan Al-Biruni, Al-Ghazali. Ya, mereka itu kan abad yang ke-17, abad ke-16. Galileo Galilei abad yang ke-16, Al-Ghazali abad yang ke-11. Kemudian Abu Musa Al-Hawarizmi, Abu Raihan Al-Biruni itu abad yang ke-8. Nah, mereka ini banyak sekali yang mencatat ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu alam, matematika, sisiologi, misalnya Ibnu Khaldun. Lengkaplah ilmu-ilmu pengetahuan ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Mereka menimba ilmu Eropa, menimba ilmu pengetahuan dari Baghdad, dan menimba ilmu pengetahuan ke Spanyol, Cordoba. Nah, dari Baghdad dia ambil buku-buku tentang perbintangan, matematika, kemudian termasuk catur ya. Catur ini dari bahasa Arab Persia di Irak. Catur ini dari kata sator. Sator itu artinya strategi. Jadi ilmu catur adalah ilmu strategi. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan catur. Dalam bahasa Arab disebut dengan sator. Sator itu kotak-kotak strategi. Nah, raja-raja Arab dahulu permainannya adalah permainan catur. Catur itu. Dan kemudian ada rajanya, ada bentengnya. Nah, itu terjadi di Baghdad dahulu. Nah, akhirnya orang Eropa belajar ilmu catur itu ke Baghdad. Ilmu itu dibawa ke Rusia, dibawa ke Jerman, dibawa ke Inggris, Belanda. Nah, menjadilah mereka suka dengan permainan catur atau strategi, atau disebut juga lebih panjangnya strange. Strange itu strategi, itu berasal dari bahasa Arab Persia di Baghdad. Strange, strategi.
Alhamdulillah. Nama lain dari strategi itu adalah asyasa. Strategi juga, cuma bedanya asyasa ini banyak digunakan untuk perang dan mengatur negara, mengatur hukum. Perang, mengatur negara, itu strateginya disebut dengan asyasa. Jadi ada fikihnya tersendiri, namanya fikih syasah. Sedangkan yang berkaitan dengan perang, teknologi, itu strategi, strategi. Jadi ditanyakan permainan catur di negara Arab, dia akan menyebut strategi, aina strategi atau shatter. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari Al-Quran terangkat bermacam-macam ilmu yang zaman Yunani itu sudah mati. Kemudian orang Eropa dia mengetahui ilmu-ilmu Yunani itu dari bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab, mulai dari buku Plato, Aristoteles, Anaximenes, Alexandros. Nah, banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan dari Yunani atau Greek itu banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di samping di Arab sendiri, di Mesopotamia, banyak juga buku-buku tentang sains, buku-buku tentang kedokteran. Maka bertemulah di Darul Hikmah, tempat penerjemahan buku itu, beberapa ilmuwan. Ibnu Ishaq ahli dari astronomi, dia adalah orang penyembah bintang asal dari Persia. Dia memahami bahasa Yunani dan bahasa India. Jika dia menerjemahkan buku matematika, kedokteran, dan buku-buku lainnya. Nah, dari buku-buku berbahasa Arab lah orang-orang Eropa belajar tentang pola pikir Yunani, juga pola pikir Persia. Karena ada 3 pola pikir yang hebat diterjemahkan di Arab waktu itu. Pola pikiran ala Arab Mesopotamia, Baghdad, pola pikir India dengan matematikanya Al-Muhandas, dan kemudian dari Greek atau Yunani. Nah, disitulah kecanggihan ketinggian ilmu pengetahuan pada waktu itu. Tempat penerjemahannya namanya Darul Hikmah, satu lagi Baitul Hikmah, yang panjang perpustakaannya sampai 1 kilometer. Darul Hikmah 1 kilometer, pula Baitul Hikmah. Kedua-duanya merupakan perpustakaan, tempat penerjemahan, tempat para ilmuwan. Karena waktu itu di Baghdad namanya Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mutawakkil, banyak seluruh khalifah-khalifah Persia, khalifah-khalifah Daulat Abbasiyah waktu itu pencinta ilmu pengetahuan. Ada beberapa kali dihentikan peperangan pada satu negeri hanya karena menginginkan buku dari negeri itu untuk diterjemahkan. Begitulah cintanya khalifah terhadap buku-buku itu. Saya punya 1001 kisah yang berkaitan dengan agama dan sains dari buku-buku perpustakaan itu. Nah, mulai dari anak-anak khalifah yang menjadi penjaga buku kunci, sampai kepada orang-orang suruhan yang memegang buku Darul Hikmah dan perpustakaan Baitul Hikmah. Itu banyak sekali cerita yang menarik. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, kesimpulannya Al-Quran dan sains ini memang sangat luar biasa. Ayat yang pertama saja turun kepada Rasulullah itu mengirim pesan agama dan sains. Iqra, bacalah. Membacanya itu harus menggunakan ilmu agama dan sains. Ilmu agama dari segi imannya, Iqra, bacalah keadaan jahiliyah, orang-orang penyembah berhala. Dari segi sains, Iqra, bacalah bagaimana apa yang tumbuh di negeri Arab, bagaimana membangkitkan mata air di tengah padang pasir. Nah, ini tumbuh dari Iqra. Kemudian diteliti menjadi Istiqra. Jadi bahasa Arabnya menyebut penelitian adalah Istiqra. Seluruh membaca, mendalami, memperhatikan, fanzur atau Iqra. Nah, jadi permintaan sangat panjang, banyak sekali, tapi karena perjalanan ini sudah sampai, dari saya cukup demikian. Nanti disambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ada yang mundur, ya kita yang maju. Astaghfirullahaladzim. Hop. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, sudah sampai ya. Oke. Sudah sampai kemari. Kemana rekamannya? Kita lanjut. Ini mobil jangan dibawa ya. Saya tinggal saya begini ya. Oh, jangan dibawa. Ya. Oke. Masjid. Cucu. Sayang banget dari cucu, Pak. Di tempat saya mengambil bahan bangunan untuk membangun buah-buah ruko di Simpang. Banyak semen ya? Iya, Pak. Berapa ini semen? 67, Pak. Wih, naik. Biasa sampai dah 5. Iya. Waduh. Ah. Assalamualaikum. Ambo merasa sayang di cucu. Mungkin cucu ke datuknya pula yang lebih apa dibandingkan dengan nenek. Bangun tidur. Oh, bangun tidur. Tuh. Kok gitu ya? Wah, semuanya. Kami yang di rumah lah setahun 8 bulan. Kau apa? 7 bulan. Oh. Siapa nama Pak? Ais. Cantik anak. Panjang nama. Oi, mau bayar utang. Bapak utang. Itu yang enggak pakai apa direkam. Yang enggak pakai masker dilaporkan ke polisi. Bapak itu pakai masker, Bapak jauh. Kenapa enggak pakai masker di denda 1.000? Ya mereka nggak pakai masker. Hah? Haji Rakib. Itu apa? Ambai utang apa petang ada 800 apa? Mereka terekam mereka Bapak sobok sendiri bayi utang. Tahu lu utang apa ya? Mereka Astagfirullahaladzim. terekam lah mereka. Nah, pokoknya untuk pribadi. Dokumen pribadi. Ais. Woi, cantik kali. Mirip dengan atuk. Omaknya kalau Jo ya? Iya. Tapi hari Minggu berai. Kini hari apa ini kah? Sabtu. Oh, Sabtu ya. Nggak jadi rekamnya lah Tuti. Jadi Tuti lah. Terlupa. Haji Rakib. Ayo. Kasih. Coba. Di buku apa Bu? Hitam. Itu nggak ada. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak ada. Di buku hitam Bu? Tengok boleh. Ada. Nggak ada. Berarti mak sendiri Bapak kau kah? Map yang lama-lama. Yang baru-baru enggak ada dah. Itu ruko hampir siap yang 2 tuh. Ompek ya? Wih, mantap. Kayak kayu orang sih ya. Ompek sekali gue. Awak ciek je. Lalu siap-siap pakai ni. Masih berutang lah 1 juta. Payah banget. Nek Haji tiap tahun ada apa? Umrah.